itu kian larut saat Pak Tono dan Pak Bani memacu sepeda mereka meninggalkan pasar. Jarak desa yang jauh memaksa mereka tetap mengayuh di tengah kegelapan. Saat roda sepeda mulai memasuki jantung hutan, udara yang semula hangat berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Tanpa lampu penerangan, mereka mengandalkan cahaya rembulan. Keheningan malam sempat pecah saat sebuah sepeda motor melesat mendahului mereka, menyapu jalanan dengan sorot lampu yang lebih terang. Namun begitu deru mesinnya menghilang di kejauhan, jalanan kembali lemah yang sama. Tepat saat itulah Tono merasakan sepedanya mendadak oleng. Sesuatu yang berat seolah baru saja mendarat di boncengan belakangnya. Detik berikutnya, ada suara perempuan yang manja dan genit terdengar tepat di telinganya, diikuti tawa kecil yang mendirikan bulu kuduk. Bapak, boleh saya numpang? Tolong antar saya pulang. Pak Tono tersentak, ingin rasanya ia menolak karena membayangkan raut ketus istrinya. Lihat ia membonceng wanita asing di tengah malam. Namun sosok itu sudah terlanjur duduk di sana. Sementara itu, Pak Bani yang melihat temannya bonceng wanita asing di kejauhan, rasa risih dan memilih melambat kayuannya. Gerak keduanya kini jauh. Sepanjang jalan, curigaan mulai merayapi benak Pak Tono. Meski jelas-jelas ada seseorang yang di belakangnya, boncengan sepedanya terasa ringan. Tiap kali Pak Tono mencoba menoleh, wanita itu selalu menunduk. Merah yang dikenakan tanpa kusam dan mengeluarkan aroma tanah yang lembab. Sepanjang perjalanan, wanita itu terus terkikik pelan. Curigaan Pak Tono berubah menjadi kegelisahan yang nyata saat wanita itu mulai memberikan petunjuk arah. Pak Tono tahu benar daerah itu. Itu adalah jalan buntu yang hanya berujung pada kompleks pemakaman tua. Tak ada satupun rumah warga di sana. Turun di sini saja ya Mbak, saya mau pulang, ucap Pak Tono dengan tegas. Namun wanita itu tetap cekikikan, seolah tidak mendengar ucapan Pak Tono. Tiba-tiba ada pengendara kuat menerangi jalanan itu bersisakan. Bahkan momen itu Pak Tono segera memaksa perempuan itu untuk turun. Namun saat Pak Tono menoleh ke belakang, ternyata boncengan itu kosong. Tono tersadar bahwa yang diboncengnya tadi bukanlah manusia. Anehnya, rasa takutnya kalah oleh rasa khawatir akan istrinya. Ia tahu kalau Pak Bani melihatnya tadi dan takut kalau Pak Bani mengadu ke istrinya. Sesampainya di rumah, Pak Tono dengan nafas tersenggal, ia segera menceritakan semuanya ke istrinya. Beruntung istrinya tidak marah dan justru merasa ngeri setelah mendengar kejadian tadi. Keesokan paginya, ada tetangga yang menghampiri Pak Tono yang sedang bersantai di teras. Pak Tono semalam lewat hutan itu ketemu perempuan tidak? Tanya tetangga itu dengan raut wajah serius. Pak Tono mengangguk. Tetangga Pak Tono bercerita, tadi malam ada dua pria asing yang bertemu dengan wanita misterius. Dia minta tumpangan pulang, tapi nasib mereka tak seberuntung bapak. Salah satu dari mereka ditemukan tersesat di tengah hutan dalam keadaan linglung. Untung saja ada pencari kayu bakar yang menemukan mereka tadi pagi. Memangnya siapa perempuan itu, Bu? Tanya istri Pak Tono. Tetangga Pak Tono menghela nafas. Dia bercerita dengan nada berbisik. Orang sini menyebutnya Juwaria. Dulu dia adalah kembang desa yang hilang secara misterius. Saat hendak pulang dari pasar melewati hutan itu, konon dia masih sering terlihat mengenakan baju merah kesayangannya, mencari tumpangan kepada siapa saja yang lewat untuk mengantarkan pulang. Dengar cerita itu, Pak Tono jadi teringat kejadian tadi malam. Awak kecil genit itu terus terngiang di telinganya. Tapi dia menyadari satu hal, Juwaria tidak berniat mencelakainya malam itu karena dia adalah warga asli desa tersebut. Setelah kejadian itu, istri Pak Tono melarang Pak Tono lewat hutan itu setelah matahari terbenam. Jalan setapak itu bukan lagi sekedar jalan menuju desa, melainkan sebuah kenangan kelam yang terkunci di antara pepohonan rimbun. Juwaria masih setia menunggu boncengan berikutnya di bawah pucatnya sinar rembulan.